kuat dari keluarga. Iya, betul. Nah, dari situ. Nah, ini tantangan. Jadi termasuk para dosen yang melakukan penyuluhan atau pengabdian kepada masyarakat ya. Karena juga di kami ada program seperti itu. Termasuk juga mahasiswa diajarkan bagaimana ada yang disebut dengan klinik hukum. Ya. Klinik hukum. Klinik hukum. Artinya ya. untuk konsultasi. Konsultasi ya, termasuk konsultasi, pendampingan, advokasi ya, advokasi para mahasiswa kepada masyarakat. Itu memang berlaku juga untuk masyarakat luas yang, untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang membutuhkan profesi atau ya jasa keilmuan yang dimiliki oleh universitas ya. Universitas. Bagaimana itu dilakukan sehingga ya di UIN juga punya kepedulian karena ilmu ini bukan ilmu untuk ilmu ya. Jadi ilmu untuk masyarakat gitu. Jadi bagaimana ilmu ini masyarakat juga bisa memanfaatkan kan itu kehadiran salah satu prodi atau perguruan tinggi itu di sana. Jadi bukan science to science tapi science to society. Jadi luar biasa sebetulnya kalau kemudian UIN sudah membuka diri untuk bisa juga masyarakat melakukan konsultasi mungkin kalau perlu bantuan di situ ya. Baik, ini untuk mahasiswa nih Kang nih. Kan kalau lihat nih prodinya sangat skupnya mohon maaf mungkin terbatas gitu ya. Kajian hukum keluarga Islam. Nah, ini para lulusannya nantinya kalau memang mengarah itu hanya di mana nih, di Kementerian Agama atau gimana? Ya, sebetulnya di prodi-prodi kami ini sekalipun prodinya di basisnya spesifik ya, hukum keluarga atau hukum ekonomi atau hukum tata negara, tapi begitu keluar memang gelarnya sarjana hukum mereka ini. Mereka bergelar sarjana hukum yang keahlian mereka itu bisa digunakan di mana saja sebetulnya. Tapi basisnya ada di keluarga. Kadang-kadang saya juga temukan ada yang di dunia perbankan mereka itu. Justru ya. Karena ngelihat gelarnya itu mungkin dia belajar legal kontrak itu, hukum kontrak. Legalnya, ya, betul. Nah, hukum kontraknya. Yang mudah diserap sih untuk prodi ini sesungguhnya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama, kemudian Kantor Urusan Agama, kemudian Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oh, ya itu biasanya yang menangani KDRT di situ. Nah, jadi mereka juga memerlukan ini tenaga-tenaga ahli atau alumni-alumni dari prodi hukum keluarga. Yang betul-betul bisa keilmuannya betul-betul bisa diterapkan di situ. Kan kita break lagi ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi selepas selingan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah serta bernilai di sisinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan lagi masih di Wahyu Memandu Ilmu kerjasama TVRI Jawa Barat dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, masih membahas mengenai kajian hukum keluarga Islam ya hari ini ya. Kita lanjutkan lagi Kang. Kalau tadi kemudian bagaimana mahasiswa lulusan UIN dari prodi hukum keluarga Islam ini bisa menempatkan diri di pekerjaan-pekerjaan tertentu terkait dengan hukum gitu ya. Sekarang apa sih sebetulnya keunggulan kalau kita lihat ya? Karena mungkin di universitas lain pun ada tentang yang prodi ini, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain ada tidak keunggulan di UIN itu kan? Ya, prodi ini adanya di Fakultas Syariah dan Hukum ya. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum itu mempelajari ilmu hukum dan ilmu syariah. Ya, ilmu hukumnya ilmu hukum yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan ilmu syariahnya berbicara tentang hukum-hukum Islam. Jadi prodi ini kalau mau disebut dengan secara terbuka itu bisa disebut prodi yang dunia akhirat sebetulnya. Karena belajar ilmu dunia, iya betul. Belajar ilmu akhirat ya. Karena hukum-hukum syariahnya disiapkan. Nah, itu satu. Di perguruan tinggi umum saya kira nggak ada. Yang tidak ada kan, betul. Yang bisa mengawinkan ya dua prodi, dua keilmuan yang umum sama yang agami. Ya, seperti di UIN. Nah, jadi keunggulan satu di situ.
Jadi kalau dalam bahasa lain, dia harus berotak Einstein tapi juga berhati Al-Ghazali, mungkin gitu ya. Oh, luar biasa ya. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Termasuk nanti kalau mereka jadi advokat, bagaimana jadi advokat yang syariah? Ya, sekarang kan sebentar-sebentar orang tertangkap tangan, ya, termasuk para advokatnya, hakim juga termasuk di dalamnya. Nah, tapi bagaimana dengan keilmuan yang dimiliki oleh prodi atau fakultas syariah dan hukum ini? Itu mereka dibekali juga dengan norma dan etika, ya, etikanya yang dunia akhirat itu tadi. Ya, betul. Jadi mereka kalau melakukan misalnya suap, korupsi, ya, mereka sudah belajar hukumnya, hukum dunia dan hukum akhiratnya. Ya. Seperti apa? Gitu. Kang, dalam penerapan transfer pendidikan, transfer ilmu kepada para mahasiswa, ini apakah memang terlek dari Al-Quran dan hadis saja, atau ada sumber-sumber lain yang juga masih bisa dipergunakan? Ya, sumber-sumbernya jelas tadi dari Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian sumber-sumber dari ilmu-ilmu hukum yang ada yang menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Tetapi selain itu juga begini, di UIN, di fakultas ini ya, di Fakultas Syariah dan Hukum dan yang prodinya hukum keluarga ini, itu juga mahasiswa diajari bagaimana teori dan praktek kan gitu. Ada prakteknya juga? Ada prakteknya kan. Prakteknya mereka magang di pengadilan kan? Iya. Magang di pengadilan. Kemudian juga ada praktek mata kuliah. Kemudian juga ada moot court. Jadi pengadilan semu. Bagaimana mereka memerankan diri menjadi lawyer, memerankan diri sebagai hakim, memerankan diri sebagai para pihak. Ya, itu karena mereka nanti di sana. Nah, jadi ada latihan-latihan semacam itu. Nah, yang paling penting klinik hukum tadi. Klinik hukumnya, bagaimana dia kemudian bisa praktik secara langsung mungkin ya. Kalau ada yang konsultasi bisa langsung ditangani juga oleh mahasiswa. Tapi tentunya pendampingan. Didampingi oleh para dosen ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari bagaimana mereka melatih sejak awal untuk terampil dalam kehidupan bermasyarakat atau membantu masyarakat. Nah, itu yang saya kira di beberapa tempat mungkin soal klinik hukum untuk di lingkungan UIN ya. Untuk lingkungan UIN mungkin Bandung lebih dulu ya. Untuk Bandung lebih dulu menggagas soal klinik hukum. Karena mereka dilatih bukan hanya jadi terintegrasi lah latihannya dengan mata kuliah. Jadi mata kuliah kemudian mereka praktek di situ. Ada juga nanti mata kuliah yang khusus mata kuliah praktikum ya. Mata kuliah praktikum di pengadilan-pengadilan. Itu memang apa namanya? Selalu ada Kang masyarakat yang memang ingin konsultasi juga gitu. Banyak ya memang. Banyak. Jadi kasus-kasus perkawinan itu kalau dihitung berdasarkan perkara yang masuk di pengadilan agama itu 95% itu perkara sengketa perkawinan. Jadi pengadilan agama itu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, ekonomi, ekonomi syariah. Kebanyakan sengketa perkawinan. 90. Dan itu banyak juga yang berkonsultasi ke klinik hukum tadi di UIN ya. Baik, kembali kita harus break lagi. Pemirsa tetap bersama kami ya. Nanti selepas yang satu ini kita akan lanjutkan lagi masih di Wahyu Memandu Ilmu. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Iya, pemirsa, kembali di Wahyu Memandu Ilmu bersama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita lanjutkan lagi, masih punya waktu nih Kang ya. Jadi kalau kita lihat kembali bahwa hukum keluarga Islam ini jelas sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana sengketa-sengketa antar keluarga ini bisa diselesaikan? Bagaimana sebetulnya Kang kita bisa memperkuat keluarga, masing-masing keluarga yang ada di sekitaran kita saja dulu lah, yang dekat dulu, agar menjadi kokoh, persengketaan itu setidaknya bisa diminimalisir, dihindari. Ya. Ini harus ada suatu sistem yang terintegrasi ya, antara masyarakat dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang resmi dan terkait. Misalnya begini, ini fakta. Ketika mereka menikah,
itu pelaksanaan kursus calon pengantin. Sekarang namanya kursus calon pengantin. Di setiap kantor urusan agama itu dilaksanakan tidak optimal. Tidak optimal. Nah, mungkin nanti perlu diperketat bahwa calon-calon pengantin ini yang berhak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu pernikahan, itu mereka yang sudah lulus kursus calon pengantin itu. Nah, masalahnya kan suka males, Kang. Nah, itu. Banyak itu ya, banyak alasan ya, kerja lah gitu. Betul. Ya, apa dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, bisa diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan. Entah itu kalau di perguruan tinggi misalnya ada satu SKS mata kuliah itu, atau juga disiapkan selain persiapan perkawinan, ini nanti ada penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus langsung ke pengadilan agama. Misalnya ada penyelesaian sengketa yang disebut dengan mediasi. Jadi kalau para pihak berselisih, jangan dulu ke pengadilan. Dia harus diselesaikan oleh namanya mediator. Itu mediator ini kira-kira gimana? Dari pihak keluarga juga atau? Jadi mediatornya harus lembaga khusus? Harus ada lembaga khusus. Lembaga khusus. Yang itu yang terlatih. Karena dia mengerti tentang keilmuannya. Jadi nanti prodi hukum keluarga ini harus kawin dengan prodi psikologi. Ya, fakultas psikologi atau prodi psikologi di UIN ini. Jadi ilmunya mirip tuh nanti, ada kesamaan. Yang prodi ilmu hukum bicara aspek legalnya, hukumnya, yang prodi psikologi mungkin aspek kejiwaannya. Ya, kalau konflik kan ada menyangkut aspek kejiwaan juga di situ. Nah, jadi mediatornya itu resmi, terlatih karena harus punya sertifikat. Sejauh ini kan belum ada kan? Atau ada tapi memang belum optimal. Belum optimal. Nah, itu mestinya dilaksanakan seperti itu. Jadi pengadilan tidak banjir perkara. Pengadilan-pengadilan agama ini. Karena kelelahan para hakimnya, karena banjir perkara di pengadilan ini begitu besar di pengadilan agama ini. Betul. Ya. Nah, kalau ditahan lewat mediasi, jadi tidak ke pengadilan agama dulu, tapi mediasi dulu. Kalau mediasi betul tidak bisa dioptimalkan mereka untuk tetap menjadi keluarga yang utuh. Nah, baru mereka bisa terselamatkan baru ke pengadilan. Tapi nanti yang banjir jadi di mediasi ya, banjir masalah. Nah, kelihatannya seperti itu. Kita bisa memanfaatkan perguruan tinggi, bisa memanfaatkan pesantren, misalnya ulama-ulama dan kiai. Oh, artinya memang lembaga-lembaga yang mumpuni untuk itu. Termasuk juga majelis ulama mungkin di situ bisa terlibat bagaimana memediasi itu. Nah, sekarang yang terjadi kan orang datang ke pengadilan baru dimediasi. Sekarang itu. Iya, betul. Nah, jadi orang memang sudah tidak lagi punya hasrat untuk mempertahankan perkawinan. Udah tanggung dia ngajukan perkara juga ke pengadilan. Makanya hasilnya jarang yang selesai atau jarang yang berhasil di mediasi. Kalaupun perceraian ya pada akhirnya harus bercerai gitu ya. Coba kita memulai dari situ, mediasinya dulu diselesaikan, baru nggak selesai baru masuk ke ranah hukum. Baik ya, luar biasa sekali. Kang Ramdhani hatur nuhun pisan. Dan pemirsa, waktunya sudah habis, sayang sekali ya perbincangan kita hari ini terkait dengan kajian hukum keluarga Islam. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyimak perbincangan kami, semoga bermanfaat ini karena juga sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah Wahyu Memandu Ilmu akan hadir kembali besok di waktu yang sama. Saya Devi Dirgantini pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.